bicara yang buat syair Al-Imam Taqiyuddin As-Subki, ulama besar mazhab Syafi'i. Jadi hakim putranya beliau bernama Imam Tajuddin As-Subki, ulama besar. Ayah sama anak ulama besar. Itu beliau bahas kata kullu saja dalam hadis kullu bid'atin dhalalah itu hampir 100 lembar lebih. Kata kullu saja, kullu. Jadi memahami kata kullu dalam hadis kullu bid'atin dhalalah, setiap yang baru itu sesat, dibahas kata kullu ada hampir 100 halaman lebih. Nama kitabnya Ahkamul Kull ma alaihi tadul. Ahkamul Kull ma alaihi tadul. Artinya tidak sesederhana itu baca satu hadis langsung menyatakan bid'ah, begitu. Ini kata kullu saja dikaji panjang lebar oleh ulama hingga ratusan lembar. Zaman sekarang jadi satu lembar juga gak cukup, setengah lembar selesai. Setiap yang sesat, setiap yang baru adalah sesat, titik, gak pakai koma. Padahal hadis tentang ini banyak. Pemahaman mereka kata kullu saja itu tidak sederhana dibahas. Kalau semuanya kullu itu ada kullu yang disebut kullu secara khas tapi makna am. Kata kullu disebutkan khusus tapi yang dimaksud umum. Contohnya kullu gulamin murtahinun bi aqiqatihi. Setiap anak laki-laki tergadaikan dengan akikah. Perempuan gimana? Berarti perempuan tidak dong. Nah, di situ kata kullu maknanya khusus kepada laki-laki, tapi yang dia maksud bukan hanya laki-laki, perempuan juga. Jadi tidak bisa diartikan satu itu aja. Ada juga mengatakan kalau kullu kita artikan semua, maka akan terjadi kesalahan makna. Misalnya mengatakan bahwa semua yang berjiwa pasti mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti merasakan kematian. Nah, ini kata setiap yang berjiwa ini tidak semua. Karena jiwa juga Allah menyebut dirinya dengan jiwa. Berarti Allah juga termasuk di situ merasakan kematian. Nauzubillah min dzalik. Berarti tidak mutlak semua kata kullu di sini. Buktinya Allah nyatakan dalam hadis qudsi, "Man dzakarani fi nafsihi, dzakartu fi nafsi." Siapa yang mengingat aku di dalam dirinya, aku mengingatnya di dalam diriku. Jadi Allah juga menyebutkan diri. Menyebutkan kata nafs. Kullu nafsin. Kalau kita artikan kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang berjiwa pasti merasakan kematian. Sampai di situ berarti Allah termasuk, karena Allah menyebut dirinya juga dengan nafsi. Maka di sini dikatakan oh tidak semua, Allah tidak. Nah, berarti ada pengecualian. Begitu juga kullu bid'atin dhalalah, tidak semua yang baru itu sesat. Ada pengecualiannya. Kita kumpulkan dalil-dalil di hadis-hadis tersebut. Imam Syafi'i sudah mengatakan ma khalafa kitaban au sunnatan au athara au ijma'an fa huwa bid'ah ad-dhalalah au kama qala. Semua yang baru jika bertentangan dengan Al-Qur'an atau sunnah atau athar atau ijma'nya para ulama, maka itulah yang disebut bid'ah dhalalah. Itu. Jadi kata semua tidak boleh digunakan satu arti saja. Dia punya penjelasan 100 lembar lebih. Kata kullu saja, belum bid'ahnya, belum. Masih kullunya. Ahkamu kulli ma tadullu alaihi. Itu bisa baca di kitab tersebut. Hukum kullu dan apa-apa yang menunjukkan kepadanya. Dijelaskan oleh siapa? Al-Imam Taqiyuddin As-Subki. Baik. Nah, kemudian ini dijelaskan keramat dilihat
benda bercahaya, itu keramat. Ya. Bisa mimpi melihat Nabi, itu keramat. Bisa istiqomah di dalam amal. Yang satunya istiqomah sholat tahajud, keramat. Istiqomah menjaga sholat 5 waktu berjamaah, tidak pernah telat takbiratul ihram dengan imam, keramat. Jadi keramat itu luas, bukan hanya yang sifatnya hal-hal yang luar biasa yang terjadi, bisa terbang, bisa kasyaf, itu bonus tambahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini dikatakan bahwa sesungguhnya Imam Sahal Tustari mengatakan, ketika ada yang tanya apa itu keramat, dijawab oleh beliau, keramat itu sesuatu yang luar biasa yang terjadi namun ada masa waktunya, dia akan selesai. Tetapi keramat yang paling besar, kata beliau, adalah engkau merubah akhlak burukmu yang ada di dalam dirimu, kau rubah menjadi akhlak yang terpuji. Itu keramat yang paling besar. Kata siapa? Imam Sahal At-Tustari. Kemudian dikatakan, inna zuhural karamati la yadullu ala afdaliyati sahibiha. Sesungguhnya munculnya keramat, hal itu tidak mutlak menunjukkan kemuliaan daripada pemilik keramat tersebut. Artinya ini orang punya keramat, ada wali yang punya keramat, ada wali yang tidak punya keramat. Ini wali yang punya keramatnya banyak belum tentu lebih mulia dari wali yang tidak punya keramat, karena standarnya bukan di situ. Dan yang tahu magomnya itu Allah Subhanahu wa taala. Bal ala fadlihi wa innama al-afdaliyah takunu biquwatil iman. Tapi yang paling mulia itu adalah seorang yang memiliki kekuatan iman dan juga kesempurnaan irfan, ma'rifatnya kepada Allah, dan taslimil umur lil malikid dayan, dan selalu menyerahkan semua urusannya kepada Allah Sang Maha Penguasa yang Maha Perkasa. Wasti'malil jawarihi fi khidmatihi, dan dia menggunakan seluruh anggota tubuhnya di dalam berkhidmah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'al adab ma'ahu wal luzumi khasyatihi, ya, disertai dengan adab dan melazimkan rasa takut kepadanya. Itulah keramat, itulah magom yang paling tertinggi. Jadi kemuliaan di situ.